Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herianto Nur, NIM 11200018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang peradilan masa Bani Abbasiyah. Langsung saja, reformasi peradilan. Perkembangan di bidang peradilan pada masa Bani Abbasiyah disertai pula oleh beberapa terobosan penting dalam bidang peradilan. Pada perkembangannya, nilai-nilai reformasi yang telah dirintis itu dapat diakui dan dilestarikan untuk diterapkan sebagai sebuah kodifikasi yang sangat besar manfaatnya. Beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam bidang peradilan Islam pada masa itu antara lain: yang pertama, penggunaan pakaian khusus hakim dalam persidangan, sehingga dapat membedakan antara hakim dan masyarakat biasa. Yang kedua, memiliki pengawal atau pembantu khusus yang mengatur waktu berkunjung, waktu pengajuan perkara, serta meneliti dakwaan-dakwaan. Berikutnya itu persidangan dilakukan di gedung yang berada di keramaian kota. Selanjutnya, membuat buku register, yaitu buku pencatatan yang berhubungan dengan administrasi hukum sekaligus sebagai dokumentasi yang diperlukan untuk mencatat keputusan, pencatat wasiat, dan hutang piutang. Berikutnya yakni pengangkatan Qadhi al-Qudhah. Qadhi al-Qudhah merupakan jabatan tertinggi kehakiman yang setingkat Ketua Mahkamah Agung. Qadhi al-Qudhah itu bertugas mengangkat dan memberhentikan hakim, membina dan mengawasi kinerja hakim, serta meninjau ulang atau peninjauan kembali putusan-putusan yang dikeluarkan para hakim. Selanjutnya itu membentuk lembaga asyurtoh, yaitu institusi setingkat jabatan kepolisian yang bertugas untuk menguatkan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatur lalu lintas, menertibkan dan mengawasi bangunan. Di samping itu, lembaga ini bertugas dalam mengurus jawatan kesehatan, mengatur perdagangan, membawa dan menyeret para pelanggar hukum, para pemabuk, dan orang-orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh ke pengadilan. Selanjutnya yakni mendirikan lembaga Al-Mudzalim. Lembaga Al-Mudzalim merupakan institusi peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelesaikan perkara dan menghukum penguasa atau pejabat pemerintah yang dengan sewenang-wenang memeras atau zalim terhadap rakyat kecil yang jelata. Di samping itu, lembaga ini juga berwenang untuk menampung pengaduan-pengaduan tentang kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat. Oleh karenanya, lembaga ini dikenal juga dengan sebutan Dewan Pengaduan. Selanjutnya, membentuk Al-Mahkamah Al-Askariyah. Berikutnya adalah membentuk Al-Mahkamah Al-Askariyah. Pada masa Bani Abbas ini juga dibentuk mahkamah atau peradilan militer, yakni Al-Mahkamah Al-Askariyah, dengan hakimnya adalah Qadhi al-Askar atau Qadhi al-Jun. Tugasnya adalah menghadiri sidang-sidang di Darul Adl, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut anggota militer atau tentara. Selanjutnya adalah melegitimasi wilayatul tahkim. Wilayat al-tahkim merupakan penengah yang setara dengan lembaga konsultasi atau lembaga-lembaga hukum yang kelembagaannya secara struktural terpisah dari lembaga peradilan. Lembaga ini bertugas untuk menyantuni dan memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan dan kedamaian secara sukarela. Baik, kita lanjut ke organisasi kehakiman. Pada masa Bani Abbasiyah, organisasi kehakiman juga mengalami perubahan. Antara lain telah diadakan jabatan penuntut umum atau kejaksaan, di samping telah dibentuknya instansi Dewan Qadhi al-Qudhah. Yang pertama, Dewan Qadhi al-Qudhah. Fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadhi al-Qudhah atau Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungannya dengan kehakiman berada di bawah Dewan Qadhi al-Qudhah. Yang kedua adalah Dewan al-Aqali, yakni hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Berikutnya, Qudhah al-Amsar, yakni hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri seperti Al-Qadha atau Al-Hisbah. Yang terakhir adalah Al-Sultah Al-Qadhaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara yang dipimpin oleh Al-Mudda'il Ummi atau jaksa agung, dan tiap-tiap kota oleh naib ummi atau jaksa. Baik, berikutnya adalah wewenang mengangkat hakim. Menurut pengalokasiannya, kekuasaan pemerintah yang meliputi wilayah kekuasaan kehakiman itu dapat dibagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama adalah wilayatul khalifah. Wilayatul khalifah merupakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki khalifah, termasuk dalam bidang peradilan. Karena itu, seseorang yang menjadi khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara. Karena tugas menyelesaikan suatu perkara itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab khalifah. Namun demikian, seorang khalifah memiliki kewenangan penuh untuk melimpahkan tugas-tugas yang mencakup bidang peradilan itu kepada siapa saja yang dia percayai melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim. Yang kedua adalah wilayatul imarah. Wilayatul imarah merupakan lembaga pemerintah yang setara dengan pemerintahan daerah. Dilihat dari tugas dan wewenangnya, jabatan yang bersinggungan dengan lembaga wilayatul imarah terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penguasa daerah yang diberi hak otonom, memiliki wewenang penuh dalam mengangkat dan memberhentikan hakim. Yang kedua, pejabat daerah yang hanya diberi wewenang untuk memimpin dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Pejabat ini tidak memiliki wewenang untuk mengangkat dan pemberhentian hakim. Yang ketiga adalah penguasa daerah yang khusus mengurus masalah ketentaraan dan mengendalikan stabilitas dan ketertiban umum. Penguasa daerah ini tidak memiliki wewenang untuk mengangkat hakim, bahkan keberadaannya sendiri tidak berhak menyelesaikan perkara dan memutuskan hukum selaku hakim. Yang keempat yakni pejabat daerah yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara kezaliman. Ia juga memiliki wewenang untuk memutuskan hukum sebagai hakim. Selanjutnya adalah wilayatul wizarah. Wilayatul wizarah merupakan lembaga kementerian yang mendapat tugas khusus menangani bidang tertentu dari khalifah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa segala tanggung jawab khalifah itu boleh diserahkan sepenuhnya kepada wazir. Karena itu, wazir berwenang mengangkat, memantau, dan memberhentikan hakim di daerah sesuai dengan petunjuk khalifah. Berikutnya dalam masalah dalam penyelenggaraan peradilan. Pada masa Bani Abbasiyah, peradaban telah semakin luas, dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid yang hal ini juga mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan qadhi. Berikut ini adalah masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, adanya peradilan yang kotor seperti adanya sogok menyogok, kesaksian palsu, dan penegak hukum yang berkepribadian buruk. Yang kedua, kejumudan berpikir terhadap peradilan akibat ditutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya adalah berkembangnya taklid, di mana untuk menghadapi berbagai masalah hukum yang muncul, para ulama kurang menggunakan daya pikirnya, melainkan lebih banyak mengikatkan diri pada pendapat-pendapat ulama pendahulunya. Seolah-olah kondisi sosial yang mereka hadapi saat itu sama dengan kondisi sosial yang dihadapi pendahulunya. Berikutnya adalah lemahnya ruh ijtihad hakim, karena hakim pada saat itu diperintahkan untuk memutuskan perkara sesuai dengan salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih yang berkembang, yang dianut oleh penguasa atau masyarakat setempat. Di Irak misalnya, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Abu Hanifah atau Hanafi. Hakim di Maghribi dan di Syam memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Maliki. Sementara di Mesir, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Syafi'i. Berikutnya adalah hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh politik atau penguasa. Selanjutnya, tidak ada unifikasi hukum. Dengan tidak adanya suatu pegangan yang seragam untuk dipedomani oleh para hakim yang berlaku secara umum di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan, maka berakibat terjadinya ketidakseragaman dalam bidang hukum. Dan yang terakhir adalah penguasa tertinggi bebas bertindak. Kekuasaan bebas bertindak yang dimiliki penguasa tertinggi dapat berakibat terjauhnya mereka dari kontrol sosial, nasihat qadal qudhah, kritik para ulama terhadap penyelewengan-penyelewengan atas hukum Allah, dan seringnya meratifikasi undang-undang baru tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis yang semestinya ada. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.